surut atau azas non retroaktif itu diatur dalam pertama pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang kedua itu diatur dalam pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan yang ketiga pasal 1 ayat 1 KUHP. Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia ini berbunyi bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagaimana pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Pertama itu ada pasal 28I ayat 1 yang berbunyi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Yaitu pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi suatu tindakan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang ada. Dan selanjutnya itu ada beberapa negara yang menganut azas berlaku surut atau azas non retroaktif selain di negara Indonesia. Yang menyatakan suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila perbuatan itu telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai tindak pidana sebelum perbuatan itu dilakukan. Kemudian ada negara Polandia yang diatur pada pasal 1 yang berbunyi pertanggungjawaban hanya akan dikenakan pada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang membahayakan masyarakat yang diancam pidana oleh undang-undang yang berlaku saat perbuatan itu dilakukan. Selanjutnya negara Jerman diatur dalam pasal 2 ayat 3 KUHP Jerman menegaskan bahwa tidak ada tindakan pidana yang dapat diterapkan tanpa adanya undang-undang yang mengaturnya. Kemudian negara Prancis diatur dalam pasal 111 sampai 113 yang menegaskan bahwa
Tidak ada kejahatan dan tidak ada hukuman yang dapat diterapkan tanpa adanya dasar hukum yang diatur oleh undang-undang. Prinsip ini menjadi salah satu pilar utama dalam sistem peradilan Prancis yang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara. Selanjutnya negara Italia yang diatur dalam pasal 25 KUHP Italia yang menegaskan bahwa tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman yang dapat diterapkan kecuali yang telah diatur oleh undang-undang. Ini negara Thailand yang diatur dalam pasal 1 yang berbunyi seseorang hanya akan dipidana apabila yang dilakukan olehnya diterapkan sebagai tindak pidana dan pidana yang dirumuskan oleh undang-undang yang berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Dan pidana yang dikenakan kepada si pelanggar adalah pidana sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang itu. Selanjutnya ada persamaan dan perbedaan dari berbagai negara mengenai asas pengecualian atau azas non retroaktif. Dari berbagai negara tersebut yang sudah disebutkan sebelumnya memiliki persamaan yang terdapat pada azas pengecualian. Tidak berlaku surut di negara-negara Indonesia dan negara lainnya, yaitu pengakuan akan pentingnya prinsip ini dalam menjaga keadilan, kepastian hukum, dan hak asasi manusia, baik Indonesia maupun negara-negara tersebut mengatur prinsip ini secara eksplisit dalam konstitusi atau undang-undang dasar sebagai bagian dari landasan hukum yang melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan. Prinsip ini juga memiliki peran penting dalam menjamin bahwa individu tidak dapat dihukum karena tindakan yang legal saat dilakukan, namun kemudian dianggap ilegal karena adanya perubahan hukum. Kemudian untuk perbedaannya yang mungkin terdapat antara negara Indonesia dengan negara-negara tersebut adalah konteks sosial budaya dan sistem hukum yang berbeda. Meskipun prinsip tidak berlaku surut diakui secara universal sebagai prinsip hukum yang penting, implementasinya dapat bervariasi tergantung pada sistem hukum dan nilai-nilai budaya yang ada di setiap negara.